Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya itu tentang cerdas memilih jajanan sehat, padat gizi, dan kaya protein. Ya, jadi kita hari ini akan berbicara tentang jajanan. Setelah tadi Ibu Dr. Mahdia sudah menjelaskan tentang bagaimana gizi seimbang, kemudian bagaimana makanan tinggi protein. Nah, saya juga nanti di sini akan sedikit menyinggung terkait hal tersebut. Kita lanjut. Oke, ini tadi CV saya sudah dibacakan. Nah, kita akan bicara tentang jajanan. Sebelum saya memulai materi saya, untuk adik-adik semua, saya di sini akan refresh. Ya, mungkin semua sudah tahu jajanan-jajanan, nah, tapi apa sih jajanan? Jangan nanti kita sudah berjalan jauh, cerita ke belakang, malah lupa yang mana yang dinamakan jajanan itu. Jadi, kita cek dulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya cari secara online atau daring, bahwa yang dinamakan jajanan adalah pangan yang dijajakan. Itu dulu yang harus diingat. Atau kudapan. Nah, dari berbagai literatur dan dari berbagai pakar, itu bisa kita rangkum ada 6 poin penting yang perlu diperhatikan dalam pangan jajanan untuk mendefinisikan suatu makanan atau minuman itu dinamakan sebagai makanan jajanan. Yang pertama adalah jajanan itu adalah makanan dan minuman yang bisa langsung dikonsumsi, ya, dan dapat dibeli dari penjual makanan atau minuman. Selanjutnya, makanan dan minuman tersebut diolah atau diproduksi oleh penjual di tempat penjualan atau disajikan sebagai makanan siap santap atau yang diproduksi oleh orang lain tanpa diolah lagi. Kemudian biasanya dijual untuk umum dan umumnya kita temukan di pinggir jalan. Di pinggir jalan dengan berbagai bentuk, warna, rasa, serta ukuran sehingga menarik minat dan perhatian orang untuk membelinya. Jadi, itu adalah 6 poin penting untuk mendefinisikan pangan jajanan. Jadi nanti kita lihat dulu, yang kita bicarakan ini yang mana. Nah, sekarang kita sudah tahu, pagi menjelang siang ini kita akan membicarakan jajanan. Yang mana jajanan itu? Jajanan itu adalah pangan yang dijajakan atau kudapan. Nah, ini dia adalah poin-poin penting dari dalam pangan jajanan. Nanti kita akan cerita tentang yang namanya sehat, kemudian padat gizi, kemudian kaya protein. Nah, nanti kita di slide selanjutnya. Nah, ada 3 poin penting dalam materi saya pada pagi hari ini untuk adik-adik semua. Dan mudah-mudahan materi ini bisa menambah wawasan dan keseruan adik-adik dalam keseharian, ya. Kemudian dalam bersosialisasi dengan teman, sehingga informasi-informasi yang kami sampaikan pada hari ini bisa sampai pada adik-adik dan teman-teman semua. Termasuk mungkin juga hadir di sini perwakilan Bapak Ibu guru dari sekolah-sekolah untuk menyampaikan pesan-pesan ini kepada siswa-siswa. Nah, ada 3 poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah jajanan sehat. Nah, yang kita maksud dengan sehat di sini apa? Jelas dia harus aman, bergizi, bersih. Itu dulu kuncinya. Kemudian padat gizi. Loh, setelah sehat harus padat gizi. Memangnya ada jajanan yang tidak padat gizi? Ada, nanti kita lihat. Ya, padat gizi itu maksudnya nilai gizinya tinggi, tapi rendah energi. Seperti tadi yang dikatakan oleh narasumber sebelumnya, Ibu Dr. Dia, bahwa utamakan pilih pangan-pangan yang bergizi tinggi, tapi energinya rendah, karena remaja itu mudah terkena masalah gizi. Ya, tadi sudah disampaikan juga. Yang ketiga, kita cerita sudah padat gizi,
kaya protein gitu. Remaja itu butuh kandungan protein yang tinggi di dalam pangannya. Kenapa? Nanti kita lihat di PowerPoint selanjutnya. Ya, untuk adik-adik semua. Sampai sini mungkin sudah jelas. Kalau memang ternyata agak kecepatan mungkin moderator bisa ingatkan saya. Sudah, kemudian permasalahannya adalah kenapa isu jajanan anak sekolah atau remaja itu menjadi penting. Dan kenapa hari ini kami ngangkat tema ini, jajanan, kayak protein. Mengapa? Nah, ya, yuk kita lihat jawabannya di sini. Kalau kita lihat, kita searching ya, kekinian nih biasanya anak-anak zaman sekarang itu mudah mengakses media. Nah, kalau kita lihat berita, itu cukup banyak berita-berita seperti ini. Ini pada tahun 2019, ya, sejumlah siswa SMP di Bekasi keracunan makanan, guru diperiksa polisi. Ini kasus untuk makanan sejenis kacang atom. Kemudian belasan siswa SMA negeri di Halmahera Barat keracunan pentolan. Pentolan itu dia bulat-bulat gitu ya, dia kayak ditusuk-tusuk sate. Kemudian 85 siswa di Boyolali keracunan usai santap jajanan dari kantin sekolah. Bayangkan di kantin sekolah sendiri bisa terjadi keracunan makanan. Kantin sekolah. Ya. Kemudian diduga keracunan makanan, 13 siswa SMP di Bawean dilarikan ke puskesmas. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang menjadi topik hangat biasanya. Namun mungkin 2 tahun terakhir ini topik yang sangat hangat itu adalah pandemi COVID-19. Karena sama-sama ketika terjadi biasanya sama-sama KLB dinamakan atau kejadian luar biasa. Nah, tapi ini terbaru ini berita di tahun 2020 bulan Februari yang diduga keracunan makanan 13 siswa SMP di Bawean dilarikan ke puskesmas. Ini juga terbaru juga nih yang 85 siswa di Boyolali keracunan usai santap jajanan dari kantin sekolah. Bulan Februari 2020 juga. Nah, hal-hal seperti ini nih yang perlu kita waspadai. Nah, kenapa perlu kita waspadai? Data dari laporan Badan POM tahun 2017, ya ini pada tahun 2017 itu terdapat sekitar 5.293 orang itu terpapar keracunan pangan. Ya ini secara umum. Ini kita belum bicara tentang jajanan. Ya, kita masih ini ceritanya pangan. Jadi semuanya 2041 orang sakit, 3 orang meninggal. Bayangkan keracunan pangan bisa menyebabkan orang meninggal. Agen penyebabnya adalah mikrobiologi dan kimia. Jadi berbagai macam zat kimia. Kemudian, nah 24 ya, ini hal yang menarik. 24,53% kasus tersebut berasal dari jajanan, jenis pangannya. Hampir seperempat kasus KLB keamanan pangan tahun 2017 itu berasal dari jajanan. Kemudian dan 32,8% kasus itu berasal dari kegiatan jajan. Ya, kalau tadi jenisnya jajanan, kalau ini kegiatan jajan atau membeli makanan di luar. Kemudian 28,30% kasusnya berada di lembaga pendidikan, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru yang hadir. Nah, ini menjadi isu juga. Sehingga ada program namanya mungkin pangan jajanan anak sekolah dan banyak lagi program-program terkait jajanan. Yang ketiga, ya tadi sudah 2, yang pertama ada banyak berita KLB, kemudian data KLB tentang jajanan. Yang ketiga,
Tadi sudah disebutkan oleh dokter dia bahwa remaja itu rentan terhadap masalah gizi, pertumbuhannya cepat memasuki usia pubertas, kebiasaan jajan, menstruasi untuk remaja putri, dan perhatian terhadap penampilan fisik. Ini juga mempengaruhi kenapa jajanan itu menjadi isu penting. Ditambah lagi masalah gizi di Indonesia untuk remaja, kita lihat ya, di Indonesia sendiri memang terjadi penurunan angka sangat pendek dan pendek. Tapi tetap angkanya ini jika dijumlahkan kependekan kita berada di atas 20%. Masalah gizi. Di Sumatera Utara, bahkan angka kependekan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013-2018, berdasarkan hasil riset Kesehatan Data dasar, itu juga mengalami penurunan, tapi angka kita 2018 di atas angka nasional. Mau sampai kapan kita membiarkan remaja-remaja kita ini tumbuh tidak sesuai dengan umurnya? Ini umur 13-15 tahun. Sama, umur 16-18 tahun juga seperti itu. Namun untuk di Sumatera Utara, kondisi sangat pendek dan pendeknya malah meningkat. Ini yang kita ini sangat disayangkan. Nah, bagaimana dengan kurus dan gemuk remaja? Masalah pendek kita belum selesai, kita sekarang punya masalah kegemukan. Masalah sangat kurus dan kurus kita masih ada, kegemukan kita ada. Jadi kompleks masalah gizi yang akan kita hadapi ketika remaja ini, ya adik-adik semua, tidak memperhatikan pola makanannya, pola jajanannya. Ya kita lihat kegemukan kita meningkat. Nih kegemukan. Kemudian sumut juga meningkat, nasional juga meningkat. Nah ini, kita nggak tahu nanti di 2023 ya bagaimana kondisinya. Semoga tidak semakin meningkat, karena tadi dampaknya ke penyakit degeneratif. Ini untuk kondisi umur 16 sampai 18 tahun. Nah, besok kalian. Sama, kegemukan kita juga meningkat. Nah, ini adalah pola konsumsi jajanan masyarakat Indonesia berdasarkan klasifikasi daerah. Biasanya, ya, yang di wilayah perkotaan, pola konsumsi jajanannya itu lebih tinggi. Sebanyak 53,9% dibandingkan dengan pedesaan. Ya, hanya 46,1%. Nah, kenapa lebih tinggi? Nah, mungkin saja di perkotaan sangat banyak jenis-jenis makanan jajanan, beraneka ragam, semua ada. Mau apapun ada, ya. Kemudian ditambah lagi saat ini di masa pandemi, semuanya bisa serba online, bisa dikirim melalui ojek online, dan lain sebagainya. Pesan antar, jadi aktivitas kita rendah atau terbatas, kita hanya tinggal pencet-pencet HP, ya. Adik-adik tinggal pencet-pencet HP, makanan datang, tapi kita makan. Akhirnya, ya, energi yang masuk dengan yang keluar itu tidak seimbang. Tadi dampaknya, bayangkan, dari 2013 ke 2018 kegemukan kita meningkat. Itu data survei nasional, ya, riset kesehatan dasar. Kalau adik-adik pengen tahu, bisa di search, ya, di pencarian online, riset kesehatan dasar. Ya, ada 2018, kemudian 2013, dan itu biasanya dilaksanakan 5 tahun sekali. Nanti akan dievaluasi lagi di 2023. Siapa tahu adik-adik ada yang berminat, sekalian juga mengikuti lomba, ya. Tadi saya dengar dari moderator ada lomba, nah bisa tuh, ya, sebagai bahan tambahan berbasis ilmiah. Jadi kita kalau berbicara itu berbasis ilmiah, ya, adik-adik, karena kita di kalangan pendidikan. Kemudian kalau berdasarkan jenis kelamin, biasanya nih perempuan nih
yang lebih suka jajan dibandingkan dengan laki-laki. Bener nggak nih adik-adik? Coba mungkin karena ini tidak bisa di ini, dalam hati aja. Bener nggak sih gitu? Tadi dikatakan bahwa remaja suka jajan, bener nggak sih gitu? Karena beberapa kali saya bertugas di Kota Sibolga, ya beberapa kali saya di Kota Sibolga memberikan edukasi kepada remaja. Ketika saya katakan jajan, itu semua langsung ngeh gitu, ya langsung sadar, langsung terbangun. Oh iya jajan. Nah ini kalau kita lihat hal menarik lainnya, ya asupan zat gizi makanan jajanan dan kontribusinya terhadap total asupan energi sehari. Jadi kita cerita, kita lihat sebelah kanan. Kita lihat di sebelah kanan, ini adalah angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia tahun 2019 dalam keseharian atau sehari-hari. Ini umur, ya lihat masing-masing untuk adik-adik. Aku masuk ke umur yang mana ya? Gitu. Jadi lihat, jangan sampai salah, ya. Nah, ini contoh umur 13 sampai 15 tahun. Jenis kelaminnya laki-laki. Ini energi. Ya, mohon maaf saya singkat, energi dengan satuan kilokalori 2400, protein P protein dalam satuan gram 70 gram, L lemak 80 gram, karbohidrat 350 gram. Ini maksudnya bukan misalkan protein 70 gram, 70 gram tempe misal. Bukan. Nanti kita lihat lagi terkait dengan kandungan zat gizi. Ya. 80 gram lemak, oh berarti saya harus minum minyak 80 gram. Bukan. Bukan seperti itu juga. Ya, atau berarti saya harus makan gorengan 80 gram? Enggak juga. Ini adalah kandungan zat gizi. Jadi, nggak usah kita perdalam, biar kayak ini menjadi tanggung jawab ahli gizi untuk menghitung kebutuhan dan kecukupan adik-adik. Jadi kalau ada yang mau tahu menghitungnya, silakan masuk atau menjadi seorang ahli gizi atau nutrisionis seperti saya, ya. Baik, itu sedikit intermezzo saja. Nah, kita lihat di sebelah kiri yang oranye, ya, adik-adik semua, ada asupan energi, ada kontribusi apa sih maksudnya? Kita lihat bahwa kontribusi artinya makanan jajanan ya untuk energi itu berkontribusi dari 2.400 misalkan 35,1%-nya itu dari makanan jajanan sebanyak 626,3 kilokalori. Dari sini ini rata-rata ya, bukan per individu. Ini rata-rata untuk remaja di Indonesia umur 13 sampai 18 tahun. Rata-rata loh. Ya, adik-adik ya. Jangan langsung bilang ini individu. Ini diambil nilai rata-rata. Dengan harapan ini menggambarkan individu kita. Menggambarkan adik-adik semua. Oke. Kemudian protein 4,6%. Berarti kan loh, energinya hampir 35,1%, proteinnya rendah, berarti tidak kayak protein jajanannya selama ini. Apa yang tinggi? Kita lihat lemak. 18,8% adik-adik semua, Bapak Ibu guru sekalian. Coba. Oh ini, sorry, ini yang terakhir karbohidrat. Dan lemak. Ini lemak, poin 1 energi, poin kedua protein, ketiga lemak, keempat ini karbohidrat. Mohon maaf. Ada kesalahan ketik. Ya. Jadi, sedangkan tadi bunyi judul kita adalah jajanan sehat, padat gizi, kaya protein. Nah, nanti kita bahas. Ya, ini
menarik nih biasanya untuk adik-adik semua. Insya Allah, semoga bisa memuaskan benak peserta. Nah, jadi ini yang kita coba akan kejar. Bagaimana caranya si 35,1% ini bisa menjadi benar-benar padat gizi, kaya protein. Nah, kita masuk ke jajanan. Ya, tadi kita cerita tentang kenapa jajanan menjadi isu penting, terutama pada remaja dan anak sekolah pastinya. Kita sekarang masuk ke jajanannya. Bahwa jajanan itu sebenarnya kalau mau dikelompokkan bisa menjadi 4 kelompok. Ada jajanan yang sifatnya bisa menjadi makanan utama, ya, bakso, mie ayam, itu biasanya jajanan yang bisa menjadi makanan utama. Ada yang bisa menjadi penganan atau snack, ya, makanan kemasan, kue-kue. Ada bisa berfungsi sebagai minuman. Ya, ada berbagai jenis es, ada minuman kemasan, ya, ada yang minuman ada bulat-bulatnya itu sekarang ya. Apalah itu namanya. Ya, lagi ngehits ya. Kemudian buah-buahan segar seperti mangga, ya, semangka. Itu 4 kelompok jajanan yang kalau bisa kita lihat di jajakan. Nah, kita bicara jajanan sehat dulu ya. Ketika kita bicara jajanan sehat, tadi ada 3 kata kunci. Aman, bergizi, bersih. 3 kata kunci dari jajanan sehat. Cukup 3, tapi nanti anaknya banyak. Ya. Aman itu artinya dia harus bebas dari ancaman bahaya. Bahaya seperti apa? Ada bahaya biologis dari mikroba. Ya. Yang kedua ada bahaya kimia. Contoh pewarna makanan yang terlalu berlebihan. Ya, sampai warnanya merah cerah. Sampai warnanya hijau ngejreng, ya. Nggak hijau pandan lagi atau hijau klepon lagi, ya, hijaunya ngejreng, ya. Kemudian bahaya fisik, contoh menggunakan hektar atau strapless, ya, itu juga menjadi salah satu ancaman bahaya bagi makanan jajanan. Kemudian bergizi, ya, mengandung zat gizi. Memangnya ada pangan yang tidak mengandung zat gizi? Ya. Jadi dia harus mengandung zat gizi. Zat gizi yang seperti apa? Ya, kita pengennya bervariasi. Tadi dikatakan oleh Bu Mahdia, bergizi seimbang, padat gizi. Ya, ini Bu Teti kok WA saya ya? Kenapa Bu Teti WA? Kemudian yang ketiga adalah bersih. Bersih dari kotoran. Apanya yang bersih? Makanannya. Apa hanya makanannya? Oh, di sekolah? Tidak. Tempatnya, penjualnya, peralatannya, semua harus bersih. Ini satu kesatuan yang dinamakan jajanan sehat. Ya, adik-adik dan Bapak Ibu guru sekalian, ada 3 poin penting sebenarnya. 3 ini aja dipenuhi, jajanan sehat. Mohon maaf, saya minum dulu. Agak serak. Baik. Ini ciri, ya. Ciri dari jajanan sehat. Dia tadi sebenarnya sudah mewakili 3 ini, tapi dijabarkan lagi ya, saya sedikit jabarkan lagi. Yang pertama, bebas dari lalat, semut, kecoa, ya, ini tadi adalah yang biasanya membawa penyakit.
untuk menghindari supaya jajanan itu tetap aman, jadi harus bebas dari lalat. Kemudian bebas dari kotoran dan debu lain. Ini tadi cerminan dari bersih. Kemudian makanan yang dikukus, direbus atau digoreng menggunakan panas yang cukup. Artinya tidak setengah matang. Supaya apa? Supaya aman. Supaya seluruh patogennya, ya mikroba patogen yang tidak kita inginkan itu benar-benar mati. Benar-benar hilang. Atau nonaktif. Yang keempat, disajikan dengan menggunakan alas atau wadah yang bersih, sudah dicuci lebih dahulu dengan air bersih mengalir, ya. Tadi terkait dengan kebersihan peralatan. Yang kelima, pengambilan makanan lain yang terbuka hendaklah dilakukan dengan menggunakan sendok. Jadi ada alat bantu atau penjualnya menggunakan handscoon, sarung tangan plastik. Jadi tidak langsung bersentuhan antara tangan si penjajah atau penjual dengan makanan atau jajanan yang akan dijual atau akan diberikan kepada konsumen. Ya, itu sangat hati-hati. Kalau kita kan kadang-kadang enggak. Nanti dibeli gorengan, ya. Bahkan ada yang terkadang kita lihat diambil, dimakan di tempat. Sambil ngobrol sama penjual gorengan. Belum lagi ditambah penjual gorengannya berjualan di trotoar di atas got. Sehat nggak seperti itu? Tidak sehat ya sebenarnya, tapi ya terkadang tetap dibeli oleh remaja. Alasannya apa nanti? Murah. Kemudian kadang-kadang cuman itu yang ada gitu. Cuman itu yang ada di sekitar sekolah. Nah, oleh karena itu ini perlu kerjasama yang baik antara pihak sekolah, ya, kemudian remaja, siswa, dan masyarakat sekitar serta penjajahnya. Kemudian yang keenam, menggunakan bahan yang bersih. Demikian juga lap kain yang digunakan untuk mengeringkan alat-alat. Terkadang nanti itu lap untuk mengeringkan alat, itu juga lap untuk tangan, itu juga lap untuk ngelap keringat, ya. Hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan. Nah, jadi ini yang perlu dipilih. Ini saya ambil dari P2PTM Kemenkes RI, bahan promosinya ya, karena cukup menarik. Pilih jajanan sehat, harus bersih, aman, dan bergizi. Satu lagi, sebelum saya kelupaan, aman bagi yang mempercayainya, atau bagi yang beragama Muslim mungkin atau agama lain yang menghalalkan atau mengharamkan pangan, salah satu syarat aman adalah pangan itu halal. Bagi agama tertentu. Kemudian pilih jajanan sehat. Jajanan harus bersih, aman, dan bergizi. Jangan makan jajanan yang seperti apa? Yang pertama, kotor, tidak tertutup, terbuka begitu saja di tempat umum, semua debu lewat ada menempel. Saya dulu teringat pada saat SMA, ya itu di mata, nggak tahu ya zaman sekarang ya, mungkin sudah lebih ini. Ada pelajaran yang mencari amuba di luar. Jadi kita membawa alat, saya sudah agak lupa. Nah, kemudian dilihat di mikroskop. Nah, setelah itu biasanya anak-anak sekolah ampuh tuh
1 minggu sampai 1 bulan pertama nggak ada yang berani jajan sembarang di luar. Karena ketika dilihat di bawah mikroskop, amubannya banyak. Debu-debu itu, ya jadi, tapi biasanya hanya ampuh di situ saja. Nah, tapi hal seperti ini mungkin bisa ditingkatkan juga di sekolah agar pengetahuan siswa itu juga menjadi lebih baik gitu, dan bukan takut sih, punya kekhawatiran, punya awareness, ya, kepedulian juga terhadap dirinya sendiri dan lingkungan, ya. Kemudian warnanya indah mencolok. Terkadang kita lebih suka dengan yang warnanya cantik. Kita pengen beli telepon yang warna hijau dan sebagainya, yang warna cerah. Atau tempe goreng yang kalau digoreng dia terus kuning terus. Ya. Kental, awet, menyolok, kemudian terlalu gurih atau manis, itu juga dihindari. Kemudian makanlah jajanan yang mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Nah, ini jangan makanan jajanan, ini sudah jelas. Jangan makan jajanan yang mengandung pewarna beracun. Sudah tahu mengandung pewarna beracun, dimakan juga. Nah, itu namanya aneh bin ajaib. Ya. Kemudian hanya untuk pewarna pada industri plastik, kain, dan kertas. Formalin harusnya itu untuk mengawetkan mayat, untuk antiseptik dan kulit. Ya, boraks hanya untuk pengawet, lem kayu, lapis, dan deterjen, bukan untuk makanan. Ya, perlu diingat, ini bukan untuk makanan. Penyedap rasa, ya, jika kondisi berlebihan. Nah, sekarang jawab lagi dalam hati, sudah sehatkah jajanan? Nah, ini, kalau seperti ini, sudah jelas ya, ini tidak sehat. Ya, nanti yang sehat seperti apa? Nanti kita lihat di akhir. Ada beberapa foto di akhir PowerPoint saya. Ya, ini kalau ini yang keripik-keripikan ini warnanya terlalu mencolok, perlu dipertanyakan. Ya, kalau yang ini yang bulat-bulat kayak bakso, ya, ini terbuka begitu saja. Kemudian ini yang gorengannya, lihatlah seperti ini kondisinya. Ya. Oke, kita sudah selesai dengan sehat. Intinya tadi 3 kata kunci. Aman, bergizi, bersih. 3 kata kuncinya. Nah, baru nanti diturunkan. Seperti apa yang aman? Bagaimana yang bergizi? Bagaimana yang bersih? Nah, kita bicara pada gizi. Ini nanti beberapa materi mungkin sedikit berulang dari Bu Dr. Madia. Nanti agak saya percepat saja di bagian-bagian tersebut. Yang saya maksud dengan padat gizi di sini adalah nilai gizinya tinggi, ya, kandungan zat gizinya tinggi, tapi rendah energi. Tadi kita inginkan bahwa yang kita inginkan adalah jangan sampai remaja ini tumbuh menjadi sangat kurus, sangat pendek-pendek, ataupun berlebihan menjadi gemuk. Jadi kita butuh zat gizinya, tapi kita juga butuh rendah energinya. Bingung nggak? Mudah-mudahan jangan sampai bingung. Tapi kalau bingung, artinya adik-adik dan Bapak Ibu sekalian mendengarkan materi saya, mencerna materi saya. Karena bingung. Yang saya khawatirnya nanti semuanya malah bukan bingung, tapi malah asik mungkin bermain gadgetnya dan sebagainya. Nggak apa-apa. Itu memang salah satu ciri remaja masa kini. Namun informasi yang bisa ditangkap itu dari gadget juga banyak sebetulnya. Carilah informasi yang positif. Ya, itu sedikit ini. Nah, tadi juga bahwa kalau mungkin dulu ya yang kita kenal itu adalah 4 sehat, 5 sempurna. Nah, saya sekarang adik-adik sekarang masih kenal yang mana? Kalau masih adik-adik merasa
Ada yang berkata 4 gizi itu yang seperti apa? 4 sehat 5 sempurna. Adik-adik keluar dari kaum zilenial. Silahkan kembali ke tahun 50-an. Jangan merasa milenial atau kaum Z, Gen Z, zilenial, ya, adik-adik semua, kalau masih bicara 4 sehat 5 sempurna. Nggak ada yang sempurna di dunia ini. Dan nggak ada yang susu menjadi penyempurna, itu enggak. Ya, nanti salah. Jadi kalau yang merasa milenial, zilenial, kita harus ingat ini. Gizi seimbang. Ya. Dari tahun 2014 sampai sekarang kita pakai. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dr. Madia pengertiannya, sehingga saya tidak akan berpanjang lebar. Intinya susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Titik. Kalau kita bicara 4 sehat 5 sempurna, kita hanya bicara makanan. Kalau di sini kita nggak bicara makanan. Lihat di sebelah kiri ada gambar tumpeng yang menggambarkan Indonesia banget. Tapi tumpeng jadi tidak kekinian. Siapa bilang tumpeng nggak kekinian? Lihat, tumpeng menjadi simbol gizi seimbang kita. Ya, di bawahnya ada apa? Ada aktivitas fisik, ada bersepeda dan lain sebagainya. Kemudian ada apa lagi? Ada minum air putih. Dianjurkan minimal 8 gelas. Nah ini untuk kemudian ada apa lagi? Ini ada satu foto memantau berat badan untuk menjawab sesuai nggak dengan kebutuhan tubuh. Di dalamnya ini ada jumlah-jumlah porsinya. Nah ini yang dianjurkan sekarang. Kalau merasa milenial, zilenial, silakan pakai ini. Kalau 4 sehat 5 sempurna, kembali ke tahun 50. Silakan. Ya. Jadi anak-anak sekarang ini suka nge-Instagram. Sorry, jadi saya sebut ini ya. Bermain media sosial. Atau yang lainnya. Saya rasa sekarang pasti ada yang lagi sedang memfoto nih. Cekrek. Kemudian nanti dikirim. Kan? Buat status. Nggak apa-apa. Ini adalah informasi yang bermanfaat. Silahkan dilanjutkan hal-hal seperti itu. Nah, kenapa diganti? Tadi sudah saya katakan bahwa sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, kita sudah berbeda. Ini tidak perlu saya jelaskan. Nah, pilarnya ada 4. Ya, makan sehari-hari harus mengandung zat gizi. Kemudian berbeda setiap individu dan kelompok usia. Jadi saya dengan adik-adik itu beda. Susu bukan jadi makanan sempurna dan memperhatikan prinsip 4 pilar. Ini ada 4 pilarnya. Makan aneka ragam pangan. Kemudian biasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan aktivitas fisik. Dan pantau berat badan secara teratur. Sesuai dengan tadi, tumpengnya. Nggak usah dihafal. Ingat aja tumpengnya. Di tumpengnya itu ada beraneka ragam pangan. Dari mulai karbohidrat, kemudian sumber protein, hewani dan nabati, kemudian sayur dan buah. Ya. Kemudian ada batasi di atas yang kecil. Kenapa kecil dan paling atas? Itu karena dia harus dibatasi. Dalam mengolah yang bawah ini, pangan-pangan yang ditumpeng bawahnya ini, kita biasanya butuh yang di atas. Gula, garam, minyak. Tapi ingat, harus dalam porsi yang kecil, sedikit, dibatasi. GGL namanya, gula, garam, lemak. Ya. Kemudian yang kedua, biasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Tadi di bawah itu, di pinggir-pinggirnya ada foto cuci tangan kalau saya nggak salah. Nah itu. Kemudian yang ketiga, lakukan aktivitas fisik, olahraga, ya. Pantau berat badan secara teratur. Ini slogannya, gizi seimbang, bangsa sehat, berprestasi. Secara umum untuk seluruh masyarakat Indonesia ada 10 pesan. Tadi juga sudah disinggung. Ini adalah anjuran porsi makan namanya isi piringku.
Ya, kita lihat ada cuci tangan, batasi gula, garam, dan minyak, air putih. Makanan pokok sepertiganya, sayuran sepertiga, buah dan lauk digabungkan sepertiga. Tidak berlebihan. Yang berlebihan itu tidak baik. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah anjuran porsi makan yang sudah didesain sedemikian rupa oleh para peneliti, oleh akademisi. Jadi kita ikuti. Kemudian gizi seimbang pada remaja, kita lihat biasakan makan beragam 3 kali sehari. Kemudian bersama keluarga. Momen-momen ini yang terkadang kita lupakan. Dilupakan. Anak remaja sibuk dengan les, ya mungkin sampai malam. Kemudian orang tua sibuk dengan pekerjaan. Nah, padahal kita mengupayakan makan beragam bersama keluarga. 5 menit lagi, Bang Bibi. Ya, baik. Ya. Kemudian mengandung protein. Ya, biasakan makan tempe, ikan, dan sumber protein lainnya. Perbanyak konsumsi sayur dan buah. Biasakan membawa bekal air putih dari rumah. Batasi makanan cepat saji, jajanan, dan makanan selingan. Sikat gigi minimal 2 kali sehari. Ya, tadi juga sudah disampaikan. Hindari merokok dan nafsa. Ini pesan untuk remaja, termasuk lakukan aktivitas fisik. Intinya, makanan padat gizi remaja seperti apa? Ini dari pesan gizi seimbang. Biasakan makan tempe, ikan, dan sumber protein. Artinya dia kayak protein, batasi makanan cepat saji, dan perbanyak konsumsi sayur dan cukup buah-buahan. Jadi inilah jajanan yang harus dipilih dan harus dibatasi. Nah, yang terakhir kayak protein. Artinya mengandung tinggi protein. Kenapa protein? Yang pertama, protein sumber kecerdasan, kekebalan, pertumbuhan. Tadi dikatakan oleh Bu Mahdia bahwa pertumbuhan fisik remaja itu cepat saat ini memasuki usia pubertas. Jadi kalau tidak dijaga dengan protein, maka ya akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Berbagai macam makanan sumber protein itu di Indonesia itu cukup lengkap. Ya, mulai dari hasil laut, hasil darat, termasuk protein nabati. Yang paling sering ditemukan, paling murah, tempe. Ya. Siapa yang nggak tahu tempe? Makanan yang akan didaftarkan menjadi warisan dunia. Ya. Tempe diajukan sebagai warisan kuliner dunia oleh Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Parekraf saat ini. Bayangkan dunia aja akan mengenal tempe, masa kita tidak mengenal? Ya, kenapa tempe? Kenapa nggak yang lain? Karena tempe itu pangan lokal kita. Jelas tadi mau kita daftarkan sebagai warisan dunia. Jadi harus kita lestarikan. Kaya protein. Kita lihat di sini kandungan protein tempe nih. Yang atas ini 20,8 gram, menyumbang sekitar 34,67% ini. Yang di atas, di bawah tulisan tempe, ini per 100 gram segar. Dengan berbagai zat gizi yang kompleks. Kita lihat lagi, kenapa tempe? Tempe bisa menurunkan tingkat stres oksidatif. Kalau mau informasi lebih lanjut, ini bisa dilihat di berbagai media ya. Ini saya ambil dari salah satu media My Tempe. Dia mengandung isoflavon. Ya, bisa mencegah penyakit-penyakit degeneratif. Kemudian isoflavon itu bisa mencegah faktor resiko penyakit jantung, menurunkan kolesterol jahat, tetapi kolesterol baiknya dia tetap. Jadi yang jahat ini diturunkan. Kemudian isoflavon akan berperan dalam menurunkan kadar lipid kalau sekitar 35 mg per hari atau kira-kira sekitar 3 potong tempe. Kurang sedang.
Tempe sebagai obat penyakit diare. Tempe itu dia mengandung, karena terdapat kandungan zat antibakteri yang berupa antibiotik dan zat pemicu kekebalan tubuh dalam tempe. Jadi di masa pandemi seperti ini, tempe itu sangat bermanfaat. Tapi ingat, yang berlebihan tidak baik. Jadi dalam kondisi yang cukup dan pengolahan yang bagus. Tempe untuk imunitas. Nah ini, di masa pandemi sangat bermanfaat tempe. Ya, meningkatkan kekebalan tubuh karena mengandung zat gizi dan non gizi yang sangat bermanfaat untuk mencegah penyakit. Ya, ada asam lemak, serat pangan, prebiotik, ya, isoflavon, fitosterol, dan masih banyak lagi yang kalau kita bahas satu-satu kita nggak akan selesai. Nah, bagaimana pengolahannya? Yang kita ketahui hanya begini saja. Tempe digoreng. Ini lumayan. Jajanannya dia masih terlihat bersih, cantik. Kalau seperti ini, ayo, mau gimana? Mau kayak yang namanya kayak protein apa yang ada ini kayak lemak. Tempenya cuman tipis, tapi tepungnya banyak, minyaknya lebih dari 2 kali penggorengan, bahkan mungkin berkali-kali sampai warna hitam seperti itu. Apakah itu aman? Apakah Berarti sehat? tidak aman ya. Berarti tidak aman ya, Bang Bibi. Iya, benar sekali Bang Tri. Jelas tidak aman, tidak sehat. Nah, jadi perlu kita kreasikan. Ada berbagai macam kreasi tempe unik yang bisa jadi jajanan. Ini contoh-contohnya. Kalau untuk resep, saya yakin sekarang mudah searching di media sosial. Banyak. Ada sate tempe manis, perkedel. Bisa jadi jajanan, bisa dijual, bisa. Siapa tahu ada yang mau coba buka usaha, silakan. Tempe, kan keren. Itu kekinian kita buat. Nah, ini cemilan lainnya. Ya. Jadi meskipun misalkan brownies tempe tinggi kalori, tapi kita tambahkan protein tempe. Gitu. Mungkin bisa tambah yang lain, kreasi yang lain. Ya, ini contoh-contoh menu-menu jajanan yang ini ya, ada stik tempe, ya. Sudah kekiniannya semua. Kemudian ada tempe goreng keju. Nah, itu bisa tadi ada burger ya, bisa ditambahkan sayuran, itu padat gizi. Ya. Kemudian ini ada salad dengan campuran tempe, gitu. Ada banyak hal yang bisa kita eksplor dari tempe. Ada crispy tempe stick. Kalau memang sudah kepingin kali gorengan, tapi ingat penggorengannya minyaknya jangan digunakan berulang-ulang. Ya. Baik Bang Bibi ya, habis sosis waktunya. Gulung, ya. Sosis gulung tempe, ya. Ada protein hewaninya. Kemudian ada stik tempe sudah dalam bentuk yang lain. Ada sate tempe. Oke. Sandwich, banyak tempe bisa kita buat apapun. Terakhir, ini ada tips ya, sedikit tips. Mungkin akan ada banyak tips dan saya yakin semuanya sudah punya informasi yang banyak, tapi saya hanya mau menekankan. Yang pertama, perhatikan kebersihan jajanan. Ya, penjajah lingkungan sekitar penjajah makanan minuman. Hindari warna mencolok, perhatikan kemasan jajanan. Jangan tergiur dengan harga murah, pilih jajanan pada gizi karena ketika nanti kita sakit itu akan lebih mahal daripada kita beli makanan murah. Pilih jajanan padat gizi seperti olahan tempe, buah-buahan, dan lain sebagainya. Cicipi rasanya dulu. Jangan langsung terburu-buru beli sekali banyak. Secukupnya saja. Pilih bahan alami dan lokal. Ya, lokal. Tempe adalah pangan lokal Indonesia. Hindari junk food. Baik, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila informasi dibutuhkan informasi terkait dengan tempe, ya banyak di media sosial terkait dengan tempe. Ya, Forum Tempe Indonesia, kami juga menjadi salah satu medianya. Kemudian banyaklah yang bisa kita lihat dari tempe, makanan tinggi protein dan jajanan sehat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.